Selamat siang guys, ketemu lagi di Ipsos Channel. Kali ini kami akan melakukan kegiatan di Provinsi Banten, melakukan pendampingan manajemen risiko untuk UPT udara di Kepulauan Riau. Ada 4 UPBU yang kita dampingi MR di tahun 2026 ini, yang pelaksanaan di hari Senin yang dibuka oleh PLT Inspektorat 4 dan dilanjutkan pembahasan atau materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman auditor di Inspektorat 4, ada Ibu Helma dan Bapak Marta dan tim, dan kebetulan ada 2 tim yang nanti akan dipecah menjadi 2. Bagaimana keseriusan atau kelancaran kegiatan pendampingan MR ini kita ikuti bersama-sama ya guys. Ini perjalanan kita agak sedikit bermateri pekerjaan untuk beredukasi ke teman-teman terhadap manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya. Kita ikuti ya guys perjalanan pendampingan MR kali ini. Jangan lupa subscribe. Yang saya hormati Kepala BPU kelas 3 Letung Bapak Denny Armanto ya. Yang saya hormati Kepala BPU kelas 3 Rina ya, Bapak Ade Yuriana ya, mohon maaf kalau saya salah ini ya maksudnya. Yang saya hormati dan saya bangga tim pendamping manajemen risiko Inspektorat 4 yang dalam hal ini pengendali mutunya adalah Pak Imam. Di sini ada 2 tim. Tim pertama dan pengendali teknis Pak Agung ya, ketuanya Bu Irma yang nanti akan melakukan pendampingan untuk UPBU Raja Siapula dan UPBU Rina. Sedangkan tim yang kedua pengendali teknisnya Pak Lukman ya, Pak Lukman, ketuanya Pak Marta, dan ini akan mendampingi UPBU Dabu Singkep dan UPBU Letung. Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mohon maaf ya karena saya akhirnya teman-teman pada menghubungi saya. Kemarin sebenarnya saya sudah ingin bareng sama tim, cuma karena dari tiket kok ya susah ya. Dari tiket untuk Garuda habis. Tiket yang mau mendekati untuk cari tiket apa? Lain. Baterai habis. Ya akhirnya dapat yang Citylink ini. Citylink ya lumayan 1 jam bersih dengan teman-teman ya. Akhirnya teman-teman harus, Bapak Ibu harus menunggu saya. Terus terang aja, namanya nunggu itu pasti kesel pasti ya. Pasti kesel. Saya sendiri juga gitu kok. Kalau suruh nunggu paling kesel saya itu. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahnya dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan pendampingan manajemen risiko pada unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Provinsi Kepulauan Riau. Saya sangat senang sekali ya, karena saya lihat hari ini semua kepala kantor hadir di sini ya, walaupun nanti masih ada yang besok menyusul ya. Ini menunjukkan ya bahwa Bapak Ibu semua care terhadap manajemen risiko ya. Saya juga mengapresiasi kemarin kalau nggak salah dari pusat sudah melaksanakan apa itu yang namanya rekonsiliasi ya, kalau nggak salah rekonsiliasi penyusunan dokumen manajemen risiko dan SPP yang di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara dari tanggal 6 sampai tanggal 11 April di Hotel Grand Mercure ya, kalau nggak salah ya, Mercure di sana ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada kemarin ya. Iya. Ya, saya sangat senang sekali ya, artinya para kantor pun juga care terhadap manajemen risiko. Walaupun manajemen risiko itu di Kementerian Perhubungan itu tidak lama terlambat ya, harusnya
manajemen resiko itu kan sesuai SPP, PP berapa yang SPP? PP 8 ya, 2008 ya harusnya ya, sudah mulai bikin manajemen resiko, tapi kita baru PMO PKM 64 tahun berapa ya? 69 tahun 2023 kita baru mulai ya, tapi nggak apa lah, daripada kita nggak memulai, kita ya lebih baik terlambat daripada tidak mulai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan tata kelola manajemen, tata kelola pemerintah yang baik atau good governance menjadi suatu keharusan. Salah satu elemen penting yang mendukung tata kelola yang efektif adalah salah satunya adalah manajemen risiko. Dengan pendekatan yang sistematis, kita diharuskan untuk dapat mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Salah satu komitmen Kementerian Perhubungan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ya, adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 69 tahun 2023 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Manajemen risiko ini bukan sekedar mengidentifikasi atau mengatasi ancaman, tapi menciptakan peluang untuk meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. Proses ini mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh, sehingga dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan organisasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam struktur manajemen risiko itu kita menggunakan pendekatan 3 lini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Ini pertama dilaksanakan oleh pemilik risiko dan pengelola risiko. Ya, mungkin ada di konani bapak ini ya. Lini kedua adalah unit manajemen risiko (UMR) yang dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan tingkat kementerian atau eselon 1 atau unit kerja mandiri. Dan lini ketiga adalah unit pengawas intern atau UPI yang dilaksanakan aparat pengawas internal pemerintah atau API, yaitu Inspektorat Jenderal. Kita mempunyai program kerja 2026 mulai 2025 kalau nggak salah 2026 juga untuk mengakselerasi manajemen risiko. Di sini Inspektorat Jenderal mempunyai 3 kegiatan dalam rangka untuk mengakselerasi implementasi manajemen risiko. Yang pertama ya tentunya pendampingannya ini nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman ini. Ya. Yang kedua nanti setelah ini ada evaluasi maturitas implementasi MR. Ini juga kita juga ya nanti yang mengevaluasi ya. Yang ketiga nanti tentunya kita akan melakukan audit yang terkait dengan berbasis risiko. Ya, artinya nanti hasil dari pendampingan dari penilaian ini nantilah kita jadikan dasar untuk melakukan audit nanti. Pendampingan penyusunan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman unit kerja atau organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko secara mandiri guna memastikan pencapaian sasaran strategis. Dengan pendampingan ini diharapkan dapat membantu unit kerja dalam menyusun risk register atau daftar risiko dan rencana tindak pengendaliannya secara tepat dan akurat, kemudian mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab sesuai dengan standar tata kelola organisasi yang baik, memastikan bahwa instrumen manajemen risiko yang disusun dapat berfungsi efektif dalam mendeteksi kejadian yang menghambat
kinerja. Panjenengan membangun budaya Mohon dipersilakan agar tetap di depan. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk maju depan. Kita akan sesi foto bersama. Yang ini Ibu Helma akan materi pendampingan tadi. Ini anggota timnya ada Pak Agung. Ini Bapak Marta yang nanti akan memberi paparan. Didampingi Pak Izun. Nih, materinya udah siap sebentar lagi guys. Nah ini. Gak usah tegang tak, biasa aja. Baca kulhu 3 kali. Yang penting pantun tak. Ini di Kepulauan Riau ada pantun. Ya kan? Ya ramah. Ya Pak Agung ya. 16:45. Ikan pari bersama itik. Cakep. Lupa. Latihan dulu deh. Ikan pari. Ikan pari bersama itik. Main dia itu. Kagak, lompat-lompatan. Iya kan, ikan pari kan di laut, itiknya di mana? Oh ya. Bukan. Ikan pari bersama itik. Oke, cakep. Berenang bersama dengan sukaria. Cakep. Wahai MC yang berbaju batik, apakah dirimu ada ibunya? Lo itu mah lo mau ini lo masa gitu. Oke lah nggak apa-apa. Iya boleh. Mencari suasana. Paling nggak terakhir ya. Oke betul. Ya. Ini pertama ini pertama. Ya. Terus, Pergi ke pasar membeli ikan. cakep. Singgah sebentar ke toko sepatu. Cakep. Risiko bukan untuk diabaikan, tapi dikelola agar selamat selalu. Amin. Ya bener cakep tuh. Oke mantap sekali. Cakep. Cakep ya? Cakep deh. Itu udah materi pantun deh. Ngapalinnya 2 hari 2 malam guys. Kalau lu pada pantun nggak tar sih? Nggak ada ya. Nggak usah deh. Bikin lah dari sana. Oh, itu guys kegagalan ketua tim kita. Ketua tim kita nanti buat paparan. Tapi pokoknya ikuti dah. Mantep. Ya guys. Karno, yang saya hormati para kepala PBU di area Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Bapak Ibu dari PBU maupun rekan-rekan auditor dari Kepulauan 4. Baik Bapak Ibu, kita pada sore hari ini nggak perlu terlalu tegang ya, kita buat rileks. Mohon izin Pak Speaker, Bapak Ibu, saya senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semua di kegiatan hari ini, bisa kumpul dari kepulauan-kepulauan, kita kumpul bersama di Batam ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Tolong pegang pundak teman sebelah kanan. Oke. Ikutin kata saya ya, ikutin kata saya. Wahai temanku, kalian kamu jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk saya kasih jurus rahasia. Seperti ini. Kritikin. Sambil kritikin. Kayak gitu. Jadi kalau ada teman yang ngantuk, kritikin teman di sebelah. Saya tadi sebenarnya
mau ngetipin pantun kepada inspektur saya, cuma keburu terlambat. Mohon maaf Pak Inspektur, Mas Lukman juga terlambat ngirim pantun itu. Jadi saya panggil Pak Inspektur, mohon izin Pak. Baik, ada dua pantun. Yang pertama pantunnya sedikit agak formal. Pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. singgah sebentar membeli sepatu. Resiko itu jangan diabaikan, tapi dikelola dengan agar selamat selalu. Itu bosnya jadi gak kaku ya. Boleh satu lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Ikan pari bersama itik, Cakep. berenang bersama dengan sukaria. YMC berbaju batik, apakah dirimu ada yang punya? Ya. Coba dikatakan, kita bilang relax, jangan terlalu serius. Manajemen risiko itu kalau kita pikirkan selalu pasti akan berubah. Betul nggak, Mas Iqbal? Betul ya? Teman-teman yang sudah ikut Grand Manager kemarin pasti mumet banget dengan namanya apa itu manajemen risiko. Nggak nunggu dibalas dulu pantunnya. Ya, kok? Jago-jago pantun, Kak. Iya. Iya. Bila dulu dengan nomor telepon. Pertama ini kami lebih melihat dari sisi bagaimana teman-teman dalam mengisi daripada form 1. Kemudian dilanjutkan lagi di hari Selasa besok itu bagaimana teman-teman mengisi data di form 5. Dan hari Rabu dilanjutkan lagi kita bagaimana cara mengisi untuk di form 8. Pasti Bapak Ibu sudah mentoring ataupun coaching dengan teman-teman di kantor pusat untuk mengisi daripada form 1, form 5, dan form 8. Datuk dan teman-teman semua, ini suatu kebanggaan buat kami di Inspektorat 4. Momen di mana teman-teman meluangkan waktu dan tempat yang luar biasa untuk kumpul bersama. Ini kami melihat ini suatu itikat baik yang sangat luar biasa teman-teman, keseriusannya untuk menyusun MR di unit kerja masing-masing. 3. Tentang manajemen resiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Karena saya yakin teman-teman ada yang udah pernah baca secara tuntas nggak KM 69 tahun 2023? Banyak ya, kami juga belum tentu gitu. Jadi ini coba kita sederhanakan supaya teman-teman bisa memahami inti dari KM 69 tahun 2023 itu seperti apa. Kita berikan gambaran umum di sini. Next, apa itu resiko? Di KM 69 dikatakan bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak. Dampaknya kemana? Terhadap pencapaian sasaran organisasi yang timbul karena adanya ketidakpastian. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh untuk simpelnya tuh resiko kayak apa sih? Contoh, resiko ban kendaraan bocor saat berkendara, itu resiko. Ya. Kemudian resiko hilangnya harta benda saat naik kendaraan umum. Lalu resiko kehujanan saat berangkat kerja. Itu contoh yang simpelnya, yang mudahnya. Next. Kemudian yang kedua, SBP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan SPIP secara utuh itu harus menggambarkan proses penerapan manajemen risiko. Makanya semua Kevin Faulkner kemarin hadir di Grand Mercure. Berarti selaku pengelola ya? Oh, UMR. Nah ini dia. Jadi UMR sekaligus pengelola. Oh, datang juga. Oh ya, berdua. Iya, Letung kemarin berdua. Jadi yang hadir kemarin izin Pak, yang berdua itu Dabo sama Letung. Saya bilang, kok Letung berdua, Dabo berdua. Nah ini dia, tugas pengelola ya, mengelola resiko dan menyampaikan laporan kepada UMR. Kemudian yang kedua, memfasilitasi, mengadministrasi proses identifikasi analisis risiko dan dalam register. Kemudian Selamat pagi, masih di Batam. Nah, ini hari kedua kegiatan pendampingan manajemen risiko di
unit kerja wilayah Kepulauan Riau pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi yang hadir teman-teman dari UPBU Kepulauan Riau, antara lain dari PPU. Nah, itu dari pertama UPBU Raja Haji Abdullah Karimun, kemudian ada UPBU Ranai Natuna, terus UPBU Letung Anabas, terus yang keempat ada Dabo Singkep. Jadi ada 4 UPBU di wilayah Kepulauan Riau. Jadi ini hari kedua, ini kegiatannya mendampingi langsung bagaimana menyusun daripada form 1, 5 dan 8. Mudah-mudahan lancar hari kedua. Ikutin guys bersama teman-teman tim dari Inspektorat 4. Oke. Iya, kota orang. Kegiatan 3. SK3. Iya, kalau kita lihat di SK3, yang di biru itu punya SK3. Jadi IKK-nya IKK yang ini, IKK 6 sampai IKK 10. Nah, ya. Jadi itu, jadi untuk yang di hijau itu, yang di hijau-hijauin atau di biru-biru tadi, itu CFM milik sekolah dengan IKK 6 sampai 10. Jadi teman-teman cukup pemenuhannya IKK 6 sampai 10. Itu ya. Jadi perencanaan pendidikan dan pelatihan SDM ini masuk ke IKK berapa? Ada nggak? Resiko itu bukan yang sudah terjadi, bisa jadi belum terjadi. Coba didiskusikan. Mungkin teman-teman yang terminal apa nggak hadir di sini, coba tanyakan. Coba diskusi ya. Silakan untuk CFM tadi tentukan, identifikasikan 3 resiko. Dari resiko ditolak ya. Resiko ditolaknya usulan anggaran tabung kebutuhan, itu bunyi resikonya tadi. Pertanyaan pertama, apakah pengendalian berkaitan dengan akar penyebab dan dampak resiko? Tadi pengendaliannya adalah membuat rapat koordinasi dari tiap unit. Yang kedua SOP, yang ketiga mapping jadwal. Apakah pengendalian ini merupakan pengendalian akar dari permasalahan? Permasalahannya tadi tolak usulan tabung kebutuhan. Selama 3 hari punya kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Nanti intinya kami tetap membuka komunikasi terkait pendampingan ini. Tidak dimasukkan nanti boleh berhubungan dengan teman-teman semua yang ada di sini terkait ML terutama. Kemudian selamat sampai di lokasi tujuan masing-masing. Mungkin ada yang hari ini atau besok pagi ya kembali ke PPU, atau malah ada yang stay sampai hari Minggu ya. Mumpung ada di Batam gitu ya kan. Oh, ada arahan nggak boleh pulang dulu katanya. Terutama untuk tadi yang Bu Herma sampaikan, Dabo dan Raja Bulan. Insya Allah nanti ketemu di bulan Agustus kalau nggak hujan. Musim hujan Pak. Lagi ya, ya.
Tapi ada pantun. Saya coba ya. Makan durian asam lambung sakit. Gimana cakepnya? Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, menambahkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman merasa perlu pendampingan via Zoom gitu ya, nanti bersurat aja, bersurat. Nanti kita atur waktu jam berapa, hari apa untuk Zoom-nya, bisa ya. Insya Allah kami akan bantu selama memang harinya memungkinkan, gitu ya. Itu aja, baik, terima kasih. Mulai diturunkan baik, mohon Bapak Ibu Nasional Kementerian Perhubungan dan kepada seluruh penonton acara membuat Selesai guys, selesai bubar. Sampai ketemu di kediaman masing-masing. Sarangnya. Terima kasih ya Wen. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu, Bapak semuanya. Pak, makasih Pak. Makasih ya. Makasih Pak. Sampai ketemu ya. Kita Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai guys. Selesai. Ini yang narasumber yang tercanggih nih. Mahal nih besok. Hai guys. Hai guys. Saya Indra Rohman, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Dabo Singkep, mengucapkan banyak terima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh tim Inspektorat 4 dalam rangka memperdalam dan memberi kita pengetahuan terkait dengan manajemen risiko. Pendampingan ini dibuat acara di Batam cukup membantu kami dalam melakukan dan melaksanakannya, karena kami bisa lebih maksimal, bisa mengirimkan personil lebih banyak, dan insya Allah kami akan melakukan manajemen risiko dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja unit kerja melalui proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko secara sistematis. Berbagai potensi ancaman dapat diantisipasi sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan strategis. Pendampingan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga penerapan manajemen risiko dapat diimplementasikan secara efektif dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Jenderal Perhubungan atas pendampingan yang telah diberikan. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas
tata kelola, serta menjaga reputasi organisasi. Kami sangat mengapresiasi kepada para narasumber atas penyampaian materi yang jelas, interaktif, dan mudah dipahami. Materi yang sangat disampaikan sangat relevan dan aplikatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kami dalam penerapan manajemen risiko ini. Terima kasih atas kontribusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan mengadakan pendampingan penyusunan manajemen risiko untuk bandar udara di wilayah Kepulauan Riau dari tanggal 13 sampai dengan 17 April 2026. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi unit penyelenggara bandar udara, di mana unit penyelenggara udara dapat melakukan penilaian terhadap risiko, manajemen risiko, sehingga dapat meningkatkan good governance dan juga pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan narasumber sangat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di bandara-bandara. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan manajemen risiko oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, di mana kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, di mana dengan manajemen risiko khususnya di kantor unit penyelenggara bandar udara adalah merupakan suatu keharusan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, di mana dengan manajemen risiko kita dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara sistematis dengan meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan ketahanan organisasi, memanfaatkan peluang, mewujudkan pelayanan publik yang handal dan berkualitas. Narasumber untuk kegiatan pendampingan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, kemudian juga sangat komunikatif dan solutif di dalam pendampingan penyusunan dokumen risiko manajemen. Terima kasih kami ucapkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atas terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar, dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua.